Shalom, horas untuk kita semua. Kiranya kita dalam keadaan sukacita dan damai sejahtera. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, Kamis 19 Maret 2026, diambil dari 3 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu, remaja Napa Sebelum dan juga adik-adikku yang terkasih, surat 3 Yohanes ini adalah surat yang ditujukan kepada seseorang yang bernama Gaius sebagai seorang saudara dari seorang penatua yang bernama Yohanes. Nah, Yohanes ini sangat senang mendengar berita sukacita yang didapati dari orang-orang mengenai Gaius. Kalau dikatakan ayat yang ketiga, sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Jadi Gaius ini hidup dalam kebenaran dan itu dipersaksikan oleh orang-orang yang datang menemui Yohanes. Karena itulah kemudian dikatakan, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Nah, jadi sepertinya si Gaius ini sudah dianggap sebagai anak oleh Yohanes, sebagaimana orang-orang yang pernah dibimbingnya, yang juga dianggap sebagai anak. Nah, karena itulah dikatakan di sini bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran dalam bahasa aslinya Yunani dari kebenaran ini aletheia. Aletheia ini artinya tidak tersembunyi, tidak tertutup. Dan itu adalah lawan dari kepalsuan, lawan dari kemunafikan. Dan ini artinya hidup dalam kebenaran, hidup yang berintegritas, hidup yang menjunjung tinggi kebenaran, hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, hidup yang berjalan dengan kebaikan, keadilan, dan juga kebenaran itu sendiri. Dan karena itulah kalau dikatakan di sini anak-anakku, maka anak ini bisa juga kalau kita kaitkan dengan tema besar HKBP bahwa pengajaran iman di tengah-tengah keluarga. Nah, saat ini itu menjadi sebuah renungan bagi kita saat ini, bahwa seringkali setiap orang tua pasti punya kebanggaan tersendiri kepada anak-anaknya. Ada yang bangga karena anaknya sering juara 1 atau ranking 1 di sekolah. Ada yang bangga karena anaknya terkenal. Ada yang bangga karena anaknya sukses. Ada juga yang bangga karena anaknya mungkin juara nyanyi dan olimpiade fisika, matematika, dan lain sebagainya. Tapi nats ini dalam kaitannya dengan tema pengajaran iman di tengah keluarga mau menyatakan bahwa sukacita terbesar orang tua bukanlah keberhasilan duniawi, tetapi ketika anaknya hidup dalam kebenaran Tuhan. Ini dia. Nah, kalau dengan demikian, maka tantangan apa yang kita hadapi saat ini? Mari kita lihat saat ini, anak-anak kita mungkin lebih lengket dengan handphone daripada firman Tuhan. Mungkin juga di keluarga kita waktu kebersamaan atau quality time, berkumpul bersama dengan anak-anak semakin sedikit. Ini tantangan kita saat ini. Padahal keluarga adalah tempat pertama mengajarkan iman. Dan siapa yang mengajarkan iman kepada anak-anak pertama kali adalah orang tua. Ini penting bagi kita. Banyak kemudian orang tua memberikan standar duniawi kepada anak-anaknya. Standar duniawi artinya bahwa seringkali anak-anaknya punya hobi apa, anak-anaknya menyukai apa, tapi harus dipaksa sesuai dengan keinginan orang tua. Padahal tidak. Padahal sesungguhnya berasal dari situlah kita akan melihat apakah dia itu hidup sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Ada sebuah kisah yang saya baca di Instagram
itu mengenai seseorang yang dia tidak suka dengan anaknya yang selalu ranking 23 dari 30 siswa. Ranking 23. Lalu kemudian karena dia ranking 23, terus-menerus ranking 23. Ketika orang-orang ditanya, anak-anak yang lain ditanya, kamu mau jadi apa? Dia bilang jadi dokter, ada yang jadi PNS, guru, dan lain sebagainya. Tapi si anak ini dia mengatakan bahwa saya ingin jadi guru TK. Saya juga ingin jadi seorang ibu. Kecewa orang tuanya karena tidak sesuai dengan ekspektasinya. Tetapi ketika lambat laun ada sebuah ujian dari guru, dan ketika itu ada pertanyaan terakhir di ujian itu, siapakah kepada semua anak-anak yang lain, siapakah yang kalian suka? Siapakah yang kalian suka dan kalian inginkan menjadi teman akrab kalian di sekolah? Dan ternyata anaknya itulah yang menjadi jawaban dari semua siswa-siswa yang lain. Karena dikatakan dia sebagai penghibur, dia tidak mencuri, dia tidak berbohong, dan lain sebagainya. Artinya dalam keadaan umum dia hidup dalam kebenaran, sukacita itu dalam kebenaran yang universal. Namun bagi kita saat ini sebagai orang Kristen, apakah kita bangga dengan anak-anak kita saat ini kalaupun mereka tidak melakukan apapun yang melanggar dengan firman Tuhan? Apa kita bangga dengan mereka? Atau terkadang mari kita lihat seperti apa kita ini. Kalau anak-anak adalah teladan, kalau anak-anak adalah peniru, maka sebenarnya itu yang menjadi teladan adalah kita yang menjadi teladan. Kalau kita suka nendang kucing, maka anak-anak kita kan juga suka nendang kucing. Mulai dari diri kita. Mari kita menjadi teladan bagi anak-anak kita agar hidup mereka hidup dalam kebenaran Tuhan. Dimulai dari diri kita, dari kita orang tuanya. Mari saat ini, kalaupun dalam hal apapun mungkin pendidikan mereka mungkin tidak berkenan di hati kita, entah mungkin tidak mungkin bagi kita, oh nanti nih dia mau jadi apa. Tetapi kalau kemudian sifat karakternya adalah akhlak yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan, maka berbahagialah kita. Karena mereka hidup dalam kebenaran. Dan kita akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan akan ada dalam diri mereka. Oleh karena itu, mari kita mulai dari diri kita. Kita menjadi teladan bagi mereka. Mari kita ajarkan firman Tuhan seperti dalam Ulangan 6 ayat 6-7, diajarkan berulang-ulang ketika di depan rumah, ketika berjalan. Mari tetap suarakan firman Tuhan agar anak-anak kita hidup dalam kebenaran. Oleh karena itu saat ini, tepat pada hari ini adalah Hari Raya Nyepi. Kalau tepat Hari Raya Nyepi, saat ini pertanyaannya adalah, kalau saudara-saudara kita umat Hindu sedang menyepi, merenung, saat juga kita merenung saat ini, mencoba merefleksikan apakah kita sudah menjadi teladan bagi anak-anak kita. Yang kedua, warisan kekristenan yang seperti apa yang bisa kita wariskan kepada anak-anak kita. Semoga Tuhan Yesus menyertai kita agar semuanya menjadi berkat, keluarga kita menjadi cahaya Kristus di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Pak untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau kami boleh menghirup udara pagi, kalau kami boleh melihat indahnya matahari pagi, semua karena kasih setia Tuhan saja, semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, bahwa tidak ada yang lebih bersuka cita ketika melihat anak-anak kami hidup dalam kebenaran. Sungguh Tuhan, ketika anak-anak kami hidup dalam kebenaran itu menjadi sukacita yang luar biasa. Biarlah Tuhan, anak-anak kami menjadi pancaran kasih Kristus, anak-anak kami menjadi pembawa berkat, pembawa damai kepada setiap orang, dan nama Tuhan yang dimuliakan dari segala karakter dan perilaku dari anak-anak kami. Terima kasih ya Bapa, pimpin kami Tuhan, agar kami menjadi teladan sebagai orang tua kepada anak-anak kami. Biarlah Tuhan, warisan iman yang kami wariskan kepada anak-anak kami itu menjadi bekal mereka, menjadi pribadi-pribadi yang tangguh di kemudian hari.
Berkati kami ya Tuhan Yesus, berkati anak-anak kami, berkati cucu-cucu kami, berkati orang tua kami, dan berkatilah Tuhan orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih ya Bapa, biarlah Tuhan kami menjadi berkat bagi setiap orang. Ampuni segala dosa-dosa kami dan terpujilah Engkau hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.